Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Berikan kepada kami hikmat untuk mengerti, hikmat untuk percaya, agar kami boleh diubahkan oleh kuasa Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpin ibadah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini saya ingin mengajak kita sebagai bahan perenungan ketika kita memasuki hari Sabat sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, yang sudah dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi umatnya. Satu pelajaran dari kehidupan seorang yang bernama Simon, ya, Simon orang Kirene. Dan Simon orang Kirene ini, ada banyak Simon di dalam Alkitab, tapi Simon orang Kirene ini hanya dicatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Injil sinoptik yang mencatat mereka, itu pun hanya satu-satu ayat. Injil Yohanes tidak mencatat nama Simon ini. Nanti tulisan Paulus dalam kitab Roma, kemudian ada dalam Kisah Para Rasul, itu hanya menyinggung tempat dan bukan kepada Simon orang Kirene ini. Apa yang terjadi pada Simon orang Kirene ini? Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat yang sama muncul di dalam Markus pasal 15 ayat 21, ya. Orang yang bernama Simon, orang Kirene, datang dari luar kota, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Muncul juga nama yang sama dalam kitab Lukas. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 tidak menyebutkan nama Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus. Ya. Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 menuliskan, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita dalam tulisannya bahwa Yesus sendiri yang memikul salibnya menuju tempat penyalibannya. Dan Yohanes sama sekali tidak menyebutkan nama Simon orang Kirene yang memikul salib itu. Hanya Injil sinoptis, Matius, Markus, dan Lukas, nama Simon orang Kirene itu disebutkan. Kita diajak untuk melihat tentang Yesus yang sudah berdoa sepanjang malam di Getsemani, bahkan peluhnya sampai berteteskan darah. Kemudian malam itu dia ditangkap, diseret ke hadapan imam besar, penganiayaan yang dia alami, penistaan yang dia alami, dibawa ke hadapan Pilatus, dibawa kemudian ke Herodes, dan dibawa kemudian ke Pilatus lagi. Dan hari itu menjadi hari yang melelahkan untuk Yesus. Dicambuk atas perintah Pilatus, dipukuli dengan kejam. Kemudian prajurit-prajurit juga menancapkan mahkota duri di kepala Yesus. Dan tidak heran, setelah mengalami peristiwa yang menyakitkan ini, Yesus benar-benar sampai pada titik lemahnya. Dia benar-benar kelelahan. Nah, Ellen White menulis di dalam buku Alpha Omega volume 6 halaman 392, setelah didera kedua kalinya, salib itu diletakkan ke atasnya. Sifat manusia tidak dapat menanggungnya lagi. Ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Jadi ketika Yesus memikul salib itu, ada satu titik di mana dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikul itu, dan hamba Tuhan Ellen White menyebutkan bahwa ia jatuh pingsan di bawah beban itu. Apokrifa, ya, menjelaskan bahwa Yesus jatuh sampai 3 kali dalam perjalanannya menuju tempat penyalibannya. Dan Alkitab tidak menjelaskan kepada kita apapun tentang hal itu. Apakah dia pingsan sekali, 2 kali, atau 3 kali, kita tidak diberitahu. Alkitab juga tidak memberitahukan kepada kita kenapa para serdadu itu, para tentara itu memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Kita hanya bisa menduga bahwa ketika Yesus sudah pada titik lemahnya, terlalu lemah untuk memikul salib itu menuju tempat penyalibannya. Saat seperti itu Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Mereka memaksa
untuk memikul salib itu. Ya. Simon dipaksa untuk memikul salib itu. Ketika Yesus sudah sampai pada titik terlemahnya, ketika dia jatuh dan tertimpa oleh salib itu, saat itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene. Markus mencatat Simon orang Kirene, Matius mencatat Simon orang Kirene, Lukas mencatat Simon orang Kirene. Dan serdadu itu memaksa mereka, yang memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Nah, ini ayat-ayat ini akan menolong kita untuk memikirkan tentang Simon orang Kirene, orang yang memikul salib Yesus. Disebutkan namanya dari Kirene. Siapa Simon? Ada banyak Simon di dalam Alkitab, ada Simon Petrus, ya, ada banyak Simon, itu adalah nama-nama yang umum. Nah, Simon Kirene ini adalah termasuk orang Yahudi diaspora, ya, atau orang Yahudi yang tidak tinggal di Yerusalem, yang tersebar jauh keluar wilayah Israel. Ellen White dalam Alpha Omega volume 6 halaman 393, Simon itu telah mendengar tentang Yesus, tapi dia sendiri bukan murid Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, walaupun dia ada di tempat yang jauh, dia mendengar tentang Yesus, tapi dia sendiri bukan murid. Dari sini kita bisa melihat bahwa Simon ini bukanlah Simon Petrus juga, ya, karena dia bukan murid. Dari mana asalnya? Disebutkan bahwa dia berasal dari Kirene. Dan bagaimana mungkin dia ada di Yerusalem? Kenapa dia bisa ada di Yerusalem? Di mana Kirene? Matius 27 ayat 32, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Di mana Kirene itu? Eastern Bible Dictionary. Kirene itu adalah sebuah kota. Sekarang namanya Tripoli, di bagian atas dari Libya, di Afrika Utara. International Standard Bible Encyclopedia menyebutkan Kirene itu adalah sebuah kota di Afrika Utara, ibu kota dari provinsi Roma, Kirenaika, ya, Libya kuno dan Libya modern. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 10, Lukas mencatat nama-nama tempat ini: Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dari Kirene, ya, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi Libya, yang pertama adalah Kirene itu di Libya, di Afrika Utara, cukup jauh. Dan di Kirene ini sejumlah besar orang Yahudi diaspora yang tersebar tinggal di sana cukup lama, dan mereka telah melakukan kawin campur dengan, ya, antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan banyak juga orang-orang yang bukan Yahudi yang berpindah ke agama Yudaisme. Lalu bagaimana Simon bisa ada di Yerusalem saat penyaliban Yesus? Kita harus mengingat bahwa saat penyaliban Yesus itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi, ya, hari raya Paskah. Matius pasal 26 ayat 2 mencatat, nah, kata-kata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya. Penyaliban Yesus bertepatan dengan Paskah. Yohanes pasal 19 ayat 14 katakan hari itu adalah hari persiapan Paskah, ya, hari persiapan Paskah. Bagi orang-orang Yahudi diaspora, merayakan Paskah di kota Yerusalem itu adalah impian seumur hidup. Mereka bisa menabung cukup lama supaya mereka bisa pulang untuk merayakan Paskah, ya, di Yerusalem. Itu adalah hal yang diidam-idamkan. Dan Simon, dia melakukan perjalanan ke Yerusalem, perjalanan yang cukup jauh untuk merayakan Paskah di rumah Tuhan, di Bait Suci. Dan saat dia sampai, dia bertemu dengan Yesus yang saat itu sedang memikul salibnya. Dia baru sampai. Ayat-ayat itu mengatakan kepada kita, baru datang dari luar kota. Simon baru datang dari luar kota. Dia baru tiba di tempat itu. Markus 15 ayat 21. Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Jauh. Datang untuk merayakan Paskah. Pertanyaan kemudian muncul, kenapa Simon dipaksa memikul salib Yesus? Alkitab mengatakan bahwa dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, yang memaksa adalah orang-orang Roma, tentara-tentara Roma. Mengapa
Kenapa mereka memaksa? Matthew Henry, dia memberikan komentar untuk Matius pasal 15 ayat 28. Ya, kenapa Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus? Ada 3 alasan. Ya, mereka merasa kasihan, prajurit-prajurit itu merasa kasihan karena Yesus harus memikul salib itu. Dan salib itu terlalu berat untuk dipikulnya, karena dia juga sudah dalam kondisi yang paling lemah. Yang kedua, alasan yang kedua, mungkin juga dengan salib yang berat yang di pundaknya, dengan kondisinya yang lemah, Yesus tidak dapat berjalan secepat yang mereka harapkan. Dan alasan yang ketiga, mereka takut bahwa Yesus bisa saja mati di tengah jalan. Belum sampai kepada tempat penyalipan, Yesus sudah mati. Sehingga skenario penyalipan yang sudah mereka rancang itu menjadi gagal. Saat seperti itulah, ketika Yesus di dalam kesusahannya memanggul salib, Simon melihat Yesus untuk pertama kalinya. Dan dia memperhatikan bagaimana Yesus berjuang untuk memikul salibnya. Dan tiba-tiba dia sudah merasakan tangan-tangan kasar prajurit itu menekan dia untuk memikul salib Yesus. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Sekarang Yesus ada di hadapannya, memikul salib. Yesus berjalan di depannya dan Simon memikul salib mengikuti di belakangnya. Dan ketika mereka sampai di Bukit Golgota itu, Simon menyaksikan para prajurit yang memaku tangan dan kaki Yesus pada salib itu. Simon menyaksikan bagaimana mereka mengangkat salib Yesus pada posisi tegak lurus. Mata Simon terpaku kepada Yesus. Ia berdiri memandang kepada Yesus, anak Allah yang mati di kayu salib dengan berlumur darah. Simon mendengar sendiri ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka." Apa yang dia saksikan membuat pikirannya berkecamuk. Orang macam apa yang berdoa kepada Allah untuk mengampuni mereka yang telah menyalibkan dia? Dan hal itu benar-benar menjamah kehidupan Simon. Ya, dipaksa untuk memikul salib. Kata paksa menunjukkan bahwa sebenarnya Simon terpaksa juga untuk memikul salib. Lalu kenapa Simon terpaksa memikul salib? 2 hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, karena memikul salib itu adalah satu kehinaan. Matthew Henry katakan, memang memikul salib merupakan satu penghinaan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau melakukannya kecuali dipaksa. Yesus dipaksa memikul salibnya. Kemudian Simon pun dipaksa untuk memikul salib Yesus. Yang kedua, kenapa Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus? Karena Simon datang ke Yerusalem bukan untuk tujuan itu. Pemahaman Alkitab tiap hari. William Barclay katakan bahwa Simon datang dari tempat yang jauh untuk merayakan Paskah. Dia bukan datang untuk memikul salib itu. Ia pasti membenci orang-orang Roma dan juga membenci terhukum itu karena ia dipaksa untuk memikul salibnya. Ini kata-kata William Barclay. Lalu setelah peristiwa penyaliban itu, setelah Simon datang dari jauh, dari Kirene, dari Afrika Utara, dari Libya untuk menyaksikan Paskah mungkin sekali seumur hidup di Yerusalem, di rumah Tuhan. Lalu ia menyaksikan peristiwa penyaliban itu dan ia dipaksa untuk memikul salib itu. Ia menyaksikan orang yang disalib itu, yang salibnya dia pikul, berdoa untuk mereka yang menyalibkan dia. Bagaimana kehidupan Simon selanjutnya? Saudara, Injil tidak pernah lagi menceritakan apa-apa tentang Simon ini. Catatan Injil tentang Simon orang Kirene ini begitu singkat, hanya satu ayat. Matius mencatatnya hanya 1 ayat, Markus mencatatnya hanya 1 ayat, Lukas mencatatnya hanya 1 ayat. Bahkan Injil Yohanes tidak mencatatnya sama sekali.
ayah Alexander dan Rufus. Menarik ketika kita menyaksikan bahwa Markus memperkenalkan Simon sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Dan kita tidak terbiasa untuk memperkenalkan seorang ayah dengan nama anak-anaknya, kecuali anak-anaknya itu memiliki nama baik di masyarakat, dikenal di masyarakat. Jadi dengan perkenalan tentang Simon yang diberikan oleh Markus di dalam Injil Markus, kelihatannya Alexander dan Rufus ini adalah orang-orang yang cukup dikenal oleh pembaca Injil Markus saat ini. Hampir semua penafsir Alkitab setuju bahwa Injil Markus itu ditujukan kepada jemaat, ya, gereja di Roma. Nah, sekarang mari kita perhatikan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, dalam Roma pasal 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku juga adalah ibu. Markus memperkenalkan Simon ayahnya Alexander dan Rufus. Dan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyebutkan salam kepada Rufus. Dan Rufus disebutkan sebagai orang pilihan Tuhan. Salam kepada ibunya. Ibu Rufus berarti istri dari Simon, yang Paulus anggap sebagai ibu juga bagi dirinya. Di dalam gereja Roma ada Rufus, seorang Kristen yang disebut sebagai orang pilihan. Ini Paulus sebut dia sebagai orang pilihan. Dan ibunya, ya, begitu dikasihi oleh Paulus. Sampai-sampai Paulus menyebutnya, bagiku itu adalah ibuku juga. Nah, ini adalah Rufus yang sama dengan Rufus yang disebutkan oleh Markus dalam Injilnya. Dan ibunya adalah istri dari Simon. Sejarah gereja mencatat bahwa Rufus juga disebutkan sebagai salah satu dari 70 murid, dan dia juga menjadi uskup gereja di TB. Nampak bagi kita bahwa ya walaupun hanya Injil Matius, Markus, dan Lukas yang menyebut satu-satu ayat saja tentang Simon, tidak lebih dari itu, dan kemudian namanya tidak pernah lagi disebut, nampak jelas bahwa peristiwa di mana Simon dipaksa untuk memikul salib itu memberi pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupannya, yang kemudian membuat dia menjadi orang percaya. Bukan hanya dia yang menjadi tersentuh dan percaya, dia menceritakan perjumpaannya dengan Yesus itu kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan memperkenalkan mereka, membawa mereka kepadanya. Dan ayat-ayat yang kita lihat di dalam Alkitab, ya, yang dicatat oleh Markus pasal 15, kemudian buku Roma, kita diajak untuk melihat pada akhirnya jelas bagi kita bahwa keluarga Simon ini menjadi keluarga Kristen yang luar biasa. Mereka bukan hanya menjadi keluarga Kristen yang percaya, tapi juga mereka menjadi keluarga Kristen yang melayani. Ada beberapa indikasi di dalam Alkitab tentang pelayanan Simon, orang Kirene ini, dan keluarganya. Di dalam Kisah pasal 11 ayat yang ke-20. Ya. Ada beberapa laki-laki yang datang dari Siprus dan Kirene, yang datang ke Antioquia mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya. Kemungkinan besar mereka yang datang dari Kirene itu adalah salah satunya adalah Simon dan keluarganya. Karena nama Kirene dikaitkan juga dengan kedatangan Simon ke Yerusalem pada waktu penyaliban Yesus. Di dalam Kisah pasal 19 ayat 33, ada satu peristiwa ketika Rasul Paulus hampir saja terbunuh, jika saja tidak ada seorang muda, seorang laki-laki yang bernama Alexander yang didorong ke muka, dan dia menjelaskan apa yang terjadi untuk meredakan suasana pada waktu itu. Nah, apakah Alexander ini adalah anak dari Simon orang Kirene yang disebutkan oleh Markus? Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus. Apakah Alexander yang sama yang hampir menyelamatkan Paulus pada waktu itu? Nampaknya begitu. Jadi kita diajak untuk melihat indikasi-indikasi, walaupun catatan tentang Simon berhenti setelah ketiga Injil itu mencatatnya hanya satu-satu ayat. Tapi kita melihat
Ada nama-nama berikut yang mengindikasikan bahwa mereka menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang melayani. Markus tergerak untuk mencatat nama anak-anak Simon. Karena dengan mendengar tentang mereka, mendengar tentang nama anak-anaknya, mendengar tentang apa yang dilakukan orang tua mereka, kita boleh belajar tentang pertobatan ayah mereka, Simon, dari Kirene itu. Nah, kalau tidak disebut nama anak-anak mereka, kita mungkin tidak mengetahui pertobatan ayahnya setelah peristiwa penyaliban ini. Interpretasi Injil Markus dari Lenski, dari perjumpaannya dengan Yesus yang unik ini, menyebabkan pertobatan Simon, dan yang ditunjukkan dengan keunggulan iman anak-anaknya di dalam gereja. Jadi perjumpaan Simon dengan Yesus, perjumpaan yang tidak diduganya, yang tidak diharapkannya, dipaksa untuk memikul salib itu, ya mungkin dengan terpaksa dia juga melakukannya, tetapi ini menyebabkan pertobatan Simon. Dan bukan hanya Simon, ditunjukkan juga dengan pertobatan keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan keunggulan iman dari anak-anaknya di dalam gereja. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita memiliki pengalaman bagaimana kita berjumpa dengan Yesus. Mungkin kita memiliki pengalaman pertobatan, mungkin kita memiliki pengalaman pelayanan, mungkin kita memiliki banyak hal-hal pengalaman dalam perjalanan kerohanian kita. Tetapi malam hari ini kita diajak untuk melihat dan belajar dari seorang yang bernama Simon dari Kirene. Pertemuan yang tak diduga dengan Yesus membawa dia dalam pertobatan. Dan bukan cuma dia yang datang dalam pertobatan, tapi juga anak-anaknya dan istrinya. Pengkhotbah besar, Charles Haddon Spurgeon, dia mencatat seperti ini. Bagian akhir dari renungan ini. Kita diberitahu, Simon adalah ayah Alexander dan Rufus. Tentunya Markus mengenal kedua anak laki-laki ini. Kalau tidak, dia tidak akan menyebutkannya. Mereka sudah pasti akrab di gereja. Atau jika tidak, ya pasti juga tidak akan menjelaskan tentang ayah mereka. Adalah ayah mereka yang memikul salib itu. Hal ini sangat mungkin bahwa Rufus ini adalah orang yang Paulus sebutkan dalam pasal terakhir suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 16 tadi. Bagi Markus, sama dengan Paulus, dan dengan cara ini mereka menunjukkan bahwa mereka mengenal Simon dan Rufus. Paulus menulis, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Salam kepada ibunya, yang bagiku juga adalah ibu. Saudara-saudara, Paulus menyebutkan hal yang luar biasa. Simon, orang pilihan dalam Tuhan, ibunya, bagi dia juga adalah ibu. Ini menunjukkan bahwa Simon, istrinya, dan kedua putranya semua menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasul Paulus juga. Betapa berkat yang luar biasa bagi Simon setelah perjumpaannya dengan Yesus, setelah pertobatannya, dialami juga oleh anak-anaknya dan keluarganya. Kita mau, saudara-saudara, kita yang sudah mendengar cerita tentang Yesus, kita yang sudah datang kepada Yesus, kita yang sudah ditobatkan, kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita membawa berkat keselamatan itu kepada keluarga kita. Kita mau keluarga kita diubahkan. Kita mau keluarga kita boleh menunjukkan kerohanian, kualitas rohani yang menonjol. Kita mau keluarga kita boleh melayani dengan setia. Kita mau menjadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Menjadi alat Tuhan. Inilah hal yang luar biasa yang kita pelajari dari seorang yang bernama Simon. Charles Haddon Spurgeon, dia menulis pada bagian akhir dari tulisannya itu. Berdoalah saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya Anda memiliki anak-anak seperti Alexander dan Rufus yang membuat Anda dikenang karena Anda telah menjadi ayah mereka. Kita berdoa untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita boleh mewarisi iman kita. Kita boleh berdoa untuk keluarga kita, istri kita, mewarisi iman kita. Iman yang setia, iman yang kokoh, iman yang ditunjukkan sampai akhirnya, iman yang melayani. Dan pada akhirnya adalah satu sukacita bagi kita ketika nama itu disebutkan. Walaupun nama Simon hanya disebutkan
di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan kemudian tidak diteruskan lagi. Hanya satu-satu ayat. Tetapi kita melihat satu pertobatan yang luar biasa. Satu lanjutan cerita yang luar biasa. Dan saya percaya, sekalipun namanya hanya dituliskan satu-satu ayat, sedikit sekali, tetapi namanya dituliskan di dalam buku kehidupan surga. Oleh karena pertobatannya, oleh karena pelayanannya, oleh karena ia membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Malam hari ini, kiranya ini boleh menjadi satu perenungan bagi kita. Melihat seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang dalam perjumpaannya dengan Tuhan, pada akhirnya bukan saja membawa dirinya, tapi juga membawa keluarganya. Setia, melayani, dan nama mereka dikenal sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita mau nama kita dikenal, tapi lebih daripada itu, nama kita dicatat dalam buku kehidupan sebagai orang yang setia. Orang yang setia melayani Tuhan, orang yang beriman adalah jauh lebih indah bagi kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan memberkati pertobatan kita. Kita serahkan kehidupan kita untuk digunakan oleh Tuhan. Kehidupan kita ke depan boleh menjadi alat yang indah bagi Tuhan untuk menjangkau orang lain, membawa mereka juga kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.